Tes 1, 2, 3. Baik, Suster silakan boleh bergabung dengan kami di saluran streamingnya. Ada saya bagikan di grup TK Santo Andreas ya, saya akan bagikan di sana. Sebelum kita mulai, keperluannya adalah untuk merekam semua kegiatan kita pada hari ini. PSP TK Santo Andreas. Oke, saya bagikan di sana. Cukup suster saja, yang lain tetap ada di ruangan ini saja, tidak perlu gabung di dalam daringnya. Kecuali nanti di drive-nya. Di drive-nya pun kelihatannya tidak perlu karena suster sudah membuatkan kelihatannya. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar cukup jelas. Dan kita akan mulai kegiatan pendampingan PMO kita pada hari ini yang dilaksanakan secara hybrid, baik luring maupun daring. Dan kemudian pada prinsipnya adalah kita akan mendengarkan progres dari PMO yang keempat sebelumnya, apa-apa saja yang sudah dilaksanakan dan dijalankan oleh TK Santo Andreas, dan apa-apa saja yang barangkali menjadi concern dan topik baru yang mungkin hari ini akan dibahas bersama. Kemudian kita sudah buka kegiatan ini tadi dari pukul 10 ya, jadi dengan doa. Jadi ketika kita mulai kita tidak perlu doa lagi, nggak apa-apa ya suster ya, karena kita sudah berdoa bersama tadi, dan walaupun doanya tidak direkam gitu ya. Nah, jadi dalam kegiatan ini kita akan langsung mulai saja. Dan kegiatan pendampingan PMO ke-5 ini kita mulai pada pukul saat ini dan berakhir nanti pada pukul 2.45. Tolong diingatkan ya, secara menggunakan alarm ataupun menggunakan pengingat, boleh ditegur aja langsung, nggak apa-apa, diinfokan kalau waktunya sudah habis gitu ya. Jadi, dan kita fokus kepada konteks topik yang akan dibicarakan. Kita sepakati hari ini karena ada kawan kita yang kebetulan ada keperluan juga dengan putra atau putrinya yang perlu ada perawatan mungkin secara khusus ya karena sakit. Nah, kita langsung saja masuk pada kegiatan pendampingan Pokja Manajemen Operasional ke-5 level sekolah di TK Santo Andreas. Selamat siang Suster Tere, selamat siang Bunda Hotma dan Ibu Sueltini dan Bunda Epralita, Bunda Aurelia dan semuanya ya. Saya nggak hafal semua namanya. Gitu ya. Jadi panggilannya juga apa panggilannya gitu ya. Tidak nama lengkap maksudnya, karena namanya keren-keren, ada Aurelia Karen ya. Panjang namanya ya, tadi kita juga lagi bahas banyak nama. Baik, monggo kepada suster, barangkali PMO ini bisa dibuka oleh suster, dan juga bisa disampaikan hal-hal apa saja yang pada saat PMO 4 itu sudah dilaksanakan dan tentunya sudah diselesaikan dengan baik, atau ada hal-hal apa yang menjadi penghambat di sekolah TK Andreas di dalam menjalankan program sekolah penggerak ataupun kurikulum merdeka. Nah, saya akan membagikan di dalam grup WA seperti kemarin gitu ya, tapi filenya tidak terlalu banyak, hanya file instrumen PMO. Di file itu saya akan
dan yang dimaksud dalam tersebut instrumennya daftar hadir dan sebagainya pada hari ini itu dengan instrumen. Jadi nanti silakan masuk ke dalam link yang tadi, nanti di-upload ke sana saja, Suster, instrumen PMO 5 kita pada hari ini. Tentunya setelah dilampiri foto-foto, foto-fotonya bisa di-screenshot dan kemudian dilampirkan di dalam instrumen tersebut. Nah, itu yang akan kita bahas bersama. Monggo silakan Suster, waktunya bisa dimulai dari kegiatan PMO 4, apa yang barangkali masih kurang atau sudah berjalan ataupun sudah lebih dilaksanakannya. Silakan Suster, monggo waktu dan tempatnya. Ya. Di dalam folder tersebut ada banyak, ada TK Lemuel, ada undangan, ada PMO. Cukup fokus di TK Santo Andreas. Filenya belum diunggah oleh Suster ke sana mungkin ya. Instrumen PMO 5 ya. Suster sudah mengisi ya? Ya. Oh, itu yang sebelumnya ya. Yang kegiatan PMO 4 ya. Ya. Oke. Laporan PMO 4 level TK Santo Andreas. Ya. Oke. Selamat siang Pak Adi, salam siang terima kasih. Selamat siang, Suster. TK Santo Andreas sendiri berkaitan dengan PMO level 4 yang lalu, apa yang sudah kami lakukan dan apa yang belum gitu. Yang pertama, kami mendapatkan tugas yang menjadi perhatian kami untuk memberi berkaitan dengan sekolah kami, khususnya tentang buku pegangan yang harus dimiliki oleh sekolah kami. Nah, buku pegangannya ini sudah kami buat, ya seperti buku seperti itu, dan hal ini juga sudah kami bicarakan bersama teman-teman guru-guru di sekolah. Mereka ikut mengoreksi bagaimana menurut mereka, kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau apa yang perlu dilihat bersama. Maka hal ini sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu sebelum melakukan PMO 5. Yang lainnya tentang pelatihan mandiri, khususnya untuk modul yang harus diselesaikan khususnya dalam PMM. Hal ini berupa aksi nyata. Nah, ini secara mandiri sih dilakukan, cuma belum efisien juga. Lalu yang berikut tentang dokumentasi dalam kelas. Nah, sejauh saya lihat ini dokumentasi yang dimaksudkan di sini daripada asesmen yang dilakukan oleh wali kelas di dalam kelasnya masing-masing, entah berkaitan dengan tata siri ataupun asesmen dari wali kelas berupa catatan anekdot. Nah, ini juga belum secara kontinu dilakukan. Nah, hanya waktu awal itu sudah dibuat, tapi paling tidak saya lihat ini menjadi perhatian juga untuk kami, kedepannya untuk kami. Cuma itu yang saya lihat, yang sudah kami lakukan bersama, yang menjadi perhatian itu yang tadi itu, buku pegangan sudah kami buat, kemudian untuk PMM yang dilakukan secara mandiri, sudah
Lalu solusi yang sudah kami lakukan untuk mengantisipasi itu, ya paling tidak dari kami sendiri bersama para guru sudah ada usaha kita sendiri mencoba melakukan pelatihan mandiri khususnya untuk PMO. Lalu untuk pegangan tadi setelah saya buat, kita bersama-sama kami pelajari. Lalu yang untuk yang terakhir yang administrasi kelas khususnya untuk catatan catatan anekdot atau foto berseri. Nah, ini menjadi perhatian khusus ke depannya ya, mungkin karena kami sudah mulai terbiasa dengan itu. Untuk kedepannya untuk memulai tahun ajaran itu ini menjadi administrasi yang butuh perhatian dari seorang wali kelas untuk anak-anak ini gitu. Walaupun setiap minggu kami sendiri sebenarnya sudah punya penilaian yang dilakukan oleh wali kelas, apa saja yang dilakukan setiap hari dan bagaimana guru itu sendiri memberi penilaian kepada anak didik, dan itu dilaporkan kepada saya dan kami sampaikan juga itu kepada itu yayasan. Kira-kira itu Pak Adi yang menjadi perhatian dan apa yang sudah kami lakukan berkaitan dengan hasil refleksi atau katakanlah ada masalah yang kami alami, kemudian bagaimana solusinya kami atasi di TK Santo Andreas. Kira-kira begitu. Baik, siap. Terima kasih, Suster. Tadi sudah mengulas balik terkait refleksi dari PMO yang keempat ya, Suster ya. Nah, di dalam PMO yang keempat itu beberapa hal pada waktu itu disampaikan oleh Suster dan teman-teman sekalian, bahwa yang pertama kaitannya adalah hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik, yang mana pembelajaran ataupun pendampingan anak sudah sesuai dengan Andreas Value. Ini saya tampilkan di dalam hybrid pada hari ini. Bunda-bunda semua bisa mengecek pada dokumen PMO 4-nya. Dan kemudian selain itu, nanti Suster boleh masuk ke dalam daringnya, hybridnya dibuka Suster. Nah, nanti bisa di screenshot, dikirimkan ke Mari juga. Nah, jadi ya dibantu dikirimkan. Kemudian selain Andreas Value, juga TK Santo Andreas sudah menetapkan ataupun membuat kurikulum pembelajaran di mana anak-anak agar berjiwa nasionalis serta juga dekat dengan Tuhan melalui doa rosario dan jalan salib, serta melalui beberapa kegiatan paksos di panti asuhan, PMI, dan APP. Nah, ini merupakan kegiatan kerohanian terkait pendidikan karakter di TK Andreas, termasuk juga ada kegiatan paduan suara. Dan di dalam kegiatan kelas sendiri, anak-anak dibiasakan untuk menyimpan barang di loker ya, tasnya. Kemudian pada waktu itu juga ada lomba sekolah Katolik di Sang Timur, dan anak-anak di TK Andreas sempat memenangkan juara 2 pada kegiatan lomba menari, dan juga di sana disampaikan bahwa anak-anak tentunya punya hal yang baik karena anak-anak tidak mengganggu teman-temannya di dalam kegiatan belajar. Ini adalah terkait pendidikan karakter ya, Suster ya, pada waktu itu yang disampaikan. Dan tadi Suster juga dalam penyampaiannya menyampaikan bahwa pada PMO 4 itu membuat buku pegangan orang tua khususnya untuk anak-anak ATK, dan itu sudah dibuat serta dikirimkan kemarin ya. Nanti kita akan buka sedikit bareng-bareng gitu ya. Nah, kita akan cermati, walaupun saya belum koreksi ya Suster ya, nanti bukan koreksi sih, mungkin melengkapi gitu ya, mengayakan. Kemudian ada melengkapi administrasi kelas seperti foto berseri ya, ini kemarin diceritakan seperti itu. Kemudian PMM ya, dalam melaksanakan program Merdeka Belajar, kaitannya dengan PMM yang mudah-mudahan nanti kawan-kawan sekalian bisa tetap mengunggah PMM. Kemarin sudah di
pada saat kegiatan refleksi lokakarya kita sudah sama-sama mengisi lembar aksi nyata. Nah, kemudian di sana ada satu komitmen, yaitu akan memaksimalkan PMM dan PIC-nya adalah Miss Aurel dan Suster Tere pada bulan Januari sampai dengan Februari. Status di sini adalah dalam proses pada waktu PMO yang keempat. Dan kemudian akan memaksimalkan juga komunitas belajar, yang mana PIC-nya adalah Ibu Elizabeth. Dan ini juga rencananya adalah bulan Maret 2024 akan memaksimalkan Kombel, dan ini dalam proses. Jadi pada kegiatan sebelumnya di PMO 4 disampaikan bahwa pembuatan buku pegangan dalam proses, tapi sudah berjalan dengan baik, dan pelaksanaan PMO juga PMM sudah semakin maksimal, dan kemudian ada pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan core value, serta Kombel juga sudah berjalan sesuai dengan waktunya. Tetapi soal optimalisasi Kombel kemarin sempat kita bicarakan sedikit ya di refleksi lokakarya. Mudah-mudahan itu semua bisa berjalan dan bisa menjadi semangat buat kita untuk selalu melakukan perbaikan proses pembelajaran. Hari ini pun kita bincang-bincang banyak di ruang guru, juga mudah-mudahan bisa membantu bagaimana agar jumlah dari murid TK Andreas agar dapat bisa lebih meningkat secara kuantitas serta juga meningkat secara kualitas di tahun-tahun mendatang. Nah, untuk refleksi yang belum berjalan dengan baik adalah kalimat pada buku pegangan itu masih perlu lebih operasional, dan kemudian ada terkait penggunaan dokumentasi ya, yang masih menjadi problem. Dan untuk kendala yang dihadapi itu masalah approval di PMM, dan buku pegangan ini masih karya kepala sekolah, belum ada kolaboratif dari guru-guru pada waktu itu disampaikan seperti itu. Kemudian draft surat pernyataan di dalam buku panduan orang tua juga belum dibuat. Nah, lalu ada solusinya itu akan ada kegiatan parenting, dan kemudian ada optimalisasi Kombel untuk menyelesaikan aksi nyata dan hal yang lainnya. Walaupun untuk optimalisasi Kombel ini kemarin sempat kita bareng-bareng juga ya di dalam kegiatan refleksi lokakarya ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk PMO yang kelima ini, monggo silakan Suster kalau mau diceritakan lebih rinci dan lebih detail bagaimana jalannya hal tersebut, dan kemudian apa-apa saja, dan kira-kira apakah sudah selesai apa belum yang direncanakan, sudah dianggap selesai atau belum dari topik-topik yang ada itu, atau dianggap masih perlu dilanjutkan, atau masih tertunda, atau seperti apa, atau kita akan beralih ke topik yang baru gitu ya. Maksudnya akan kita jadikan sebuah perencanaan di TK Santo Andreas untuk membuat suatu agenda yang baru terkait dari program-program yang sudah ada. Ya. Nah, 245 ya, jadi ya kita sepakatnya ya. Dan sekali lagi saya kembalikan kepada Suster, monggo kalau mau dipresentasikan, saya close dulu presentasinya, dan Suster jangan lupa mic-nya diaktifkan untuk menyampaikan. Masuk tadi dilarang sedikit lomba padus yang menari ini. Tadi kan menari ya, yang di samping. Ya. Lomba padus ya. Oh, lomba padus. Kalau itu saya lihat dulu ke atas. Lomba padus. Di sini, oh ya, menyanyi ya. Menyanyi ya. Tapi ini ada lomba menari juga sih. Oh, lomba menarinya di sekolah Kristen. Iya, benar. Mendapatkan juara 2. Menyanyi juga mendapatkan juara 2. Betul? Yang sekolah Kristen. Saya bacanya sepenggal karena ada dua nih, menyanyi dan menari. Saya nyebutnya menarinya saja. Dua-duanya juara 2. Satunya di Sang Timur, satunya di sekolah Kristen. Baik, monggo silakan Suster. Sebentar ya Pak, saya buka dulu. Baik, Pak Adi. Baterai saya dikit lagi ya, Pak.
Baik Pak, di teman-teman semua, seperti yang saya katakan tadi, untuk PMO yang kelima ini yang sudah kami lakukan itu adalah tentang buku pegangan. Buku pegangan memang waktu di PMO pertama masih kami yang masih saya yang buat. Nah setelah itu untuk selanjutnya kami bersama-sama melihat bagaimana ada masukan dari para miss, para guru berkaitan dengan buku yang sudah kami buat itu. Maka hasilnya seperti ini yang sudah dibuat itu. Memang masih udah kelihatan ya Pak? Siap. Saya juga sedang membuka file kiriman. Tapi udah kelihatan Pak ya? Terlihat. Oke. Nah, ini kemarin kami mencoba untuk reviewnya bersama-sama. Nah, inilah hasilnya. Karena kemarin saya spontan, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Nah, kira-kira kemarin teman-teman juga sudah memberi masukan berkaitan dengan buku ini. Nah, lalu spontan juga muncul pas rapat itu juga muncul apakah sekolah kita itu dibuat itu sekolah inklusi ya. Kalau dari pemerintah sendiri kan kalau bisa inklusifnya itu kita tampilkan gitu. Nah, dari sisi lain kan yayasan sendiri mengatakan kalau bisa janganlah setiap kelas itu ada atau mungkin satu bolehlah, tapi jangan sampai banyak. Setiap kelas 2 nanti agak-agak susah, akhirnya mempengaruhi yang lain gitu. Nah, ini yang kemarin spontan kita bicarakan dan saya sendiri melihat ya benar juga ya. Nah, maka penting punya buku seperti ini ketika dari awal adakan semacam asesmen yang selama ini yang saya ingat kalau anak itu dan orang tuanya kalau bisa kami ikuti perkembangannya bagaimana paling tidak dia sudah sampai kemana sih pelayan hal yang dilakukan oleh orang tuanya itu sudah sampai kemana, apakah sudah melakukan pendekatan-pendekatan kayak entah psikolog, pendampingan. Nah ini sangat penting sekali. Nah, maka di buku ini sudah ada nih asesmennya itu bagaimana yang sudah kami buat. Jadi orang tua nanti tinggal melihat tuh ini yang perlu menjadi perhatian khusus dari kami. Jadi buku ini memang sudah dilihat kemarin, udah saya bagi juga kepada mereka satu-satu, kepada para guru di grup kami. Mereka sudah memberi masukan, cuma isinya ini memang bagaimana, apakah ada yang perlu dikurangi atau apa ya, itu belum, karena masih melihat secara manual. Ini menjadi perhatian kita bersama dan sekalian saya juga sediakan di situ formulirnya, ada form pendaftarannya, lalu ada asesmen yang perlu untuk dilakukan ketika ada wawancara dengan orang tuanya. Nah, ini yang sudah kami lakukan bersama para guru di tempat ini, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buku pegangan ini memang
harus dimiliki oleh orang tua. Cuma jadi makanya saya spontan bilang, Pak, mohon dibantuin untuk dilihat mana yang perlu direvisi, mana yang perlu enggak. Paling tidak kami ada masukan-masukan yang membantu supaya kedepannya kita siap gitu loh. Oh ini loh bisa kita berikan kepada orang tua, tapi kita sudah yakin, oh buku ini memang pantas ini diberi, buku ini memang perlu perhatian. Maka tentu mau di sana sini antar guru itu sendiri kami butuh kerjasama satu dengan yang lain supaya benar-benar buku ini bisa kami bagikan dan apa yang menjadi perhatian untuk kami. Itu berkaitan dengan buku pegangan. Lalu hal yang lain untuk PMO itu sendiri, khususnya dalam hal PMM itu menjadi perhatian juga untuk kami. Kalau untuk saya sendiri, kalau ini akan menjadi perhatian terus-menerus ke depannya dalam Kombel kami di Santo Andreas ini ya. Bagaimana pelatihan mandiri itu dilakukan. Cuma saya bersyukur sekali kemarin Pak Adik paling tidak sudah kasih caranya bagaimana bisa dilakukan bersama supaya masing-masing itu bisa meningkatkan pelatihan mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan ini lebih bisalah kami realisasikan paling tidak di TK Santo Andreas. Lalu berkaitan dengan yang ketiga, berkaitan dengan administrasi kelas, ya seperti apa tadi kami pernah isi itu Pak Adi, cuma tidak tidak secara kontinu kami lakukan. Nah, maka ini menjadi bahan perhatian kedepannya paling tidak untuk administrasinya untuk tahun ajaran baru itu ya setiap guru itu mendapat memberi perhatian untuk mengisinya, karena selain administrasi kelas ini sangat membantu untuk guru itu mengenali siswanya secara lebih dekat lagi. Yang mereka pasti lakukan itu memang setiap minggu itu ada penilaian yang dilakukan oleh wali kelas, mereview semua penilaian mulai dari Senin sampai Jumat selama 5 hari. Dan ini dikirim ke saya untuk diperiksa. Kira-kira inilah yang Pak Adi yang sudah kami lakukan berkaitan dengan buku pegangan, kemudian berkaitan dengan administrasi kelas, serta PMM yang sudah menjadi perhatian khusus dari TK Santo Andreas. Demikian Pak Ade. Terima kasih Pak. Baik, siap. Terima kasih Suster Tere. Ini untuk fokusnya jadi kegiatan PMO 4. Pencapaiannya boleh dikatakan sudah terrealisasi ya Suster ya. Sudah, terrealisasi ya. Dan PMM juga dalam proses validasi ya. Iya, validasi. Tapi secara pembuatan aksi nyata kan sudah dilaksanakan. sudah. Nah, kemudian untuk panduan ABK. Tadi saya juga sudah melihat pintas. Ini saya membuka filenya. Tapi Suster nggak perlu tutup, biar aja seperti itu. Dari atas. Nah, itu kan Suster sudah membuat dari halaman pertama, covernya bagus banget nih. Judulnya adalah Buku Pegangan Orang Tua dan Guru. Tapi fokusnya ini ke panduan ABK. Iya. Betul ya Suster ya? Iya. Bukan secara keseluruhan ya. Iya benar. Fokusnya ke ABK. Nanti boleh juga nanti kita bikin 2 gitu ya Suster ya. Yang ABK dan yang reguler gitu ya. Yang reguler itu pasti ada Pak reguler ya. Nah, bagian pertama itu kata pengantar. Tentunya sudah sangat baik dan di sini ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian di sini menceritakan tentang tujuan buku pegangan. Nah, di dalam tujuan buku pegangan ini disampaikan bahwa buku pegangan ini dirancang dengan tujuan utama dapat memberikan panduan dan dukungan
kepada orang tua atau wali anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di TK Santo Andreas. di TK Santo Andreas. Dan dalam buku pegangan ini, Papa Mama, Bapak Ibu akan menemukan informasi yang bermanfaat, saran praktis, sumber daya yang dapat membantu Bapak Ibu ya, atau Papa Mama dari ataupun orang tua anak-anak di sekolah kami TK Santo Andreas. Manfaat buku ini adalah satu, pemahaman, panduan praktis, membangun kolaborasi, ya kolaborasi yang membangun sama saja ya, sumber daya yang terpercaya, meraih, mungkin bukan merayakan kemajuan ya, tapi berfokus pada kemajuan, ya. Kemudian juga buku pegangan ini dapat, nah di bagian pemahaman yang mendalam itu bisa ditambahkan satu poin lagi bahwa buku ini menjelaskan bagaimana TK Andreas menangani anak-anak berkebutuhan khusus atau bagaimana TK Andreas memberikan layanan terbaik bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mana tanpa diskriminasi. Jadi memandang bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak lainnya yang reguler. Anak lainnya sebenarnya. Itu judulnya apa ya Pak? Ya. Judulnya apa? Layanan khusus ya? Iya. Kan pelayanan khusus tanpa diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di TK Andreas. Oke, lanjut. Memahami kebutuhan khusus. Ini Sophia lah. Layanan khusus. Bagian satu ya. Hanya di bagian 1.2 ini perlu dipertegas, Ustaz. Seperti yang dikatakan oleh yayasan. Jenis kebutuhan khusus yang dilayani di TK Santo Andreas. Itu di mana? Jadi satu apa? Oh ya ini. 1.2. 1.2. Bagian 1. Bagian 1, 1.2. Kan apa itu kebutuhan khusus, lalu ada jenis kebutuhan khusus. Nggak apa-apa sih dijelaskan jenis kebutuhan khususnya bahwa ada macam-macam jenis kebutuhan khusus. Nah, tapi di bawahnya, di paragraf yang terakhir boleh, hati-hati di situ masih ada tulisan PAUD. Dalam hal ini, jenis kebutuhan khusus yang dapat diterima dan dilayani oleh TK Andreas adalah jenis kebutuhan khusus yang seperti apa? Apakah ini semuanya diterima? Jadi kalau ada gangguan fisik diterima, gangguan intelektual diterima, gangguan sensorik diterima, autisme spektrum disorder juga diterima, gangguan kesehatan mental diterima, gangguan perkembangan diterima atau tidak? Harus tegas di buku panduannya. Tenang aja, di situ aja nggak apa-apa ya. Nanti aja. Menurut Anda bagaimana? Ya. Apakah fenomenanya ini boleh ada di TK Santo Andreas? Makanya perlu di situ ada satu paragraf yang menegaskan bahwa di TK Santo Andreas itu dari jenis-jenis gitu ya, istilahnya, dari jenis-jenis kebutuhan khusus yang ada, TK Santo Andreas dapat melayani kebutuhan khusus. Tapi tidak semua kebutuhan khusus itu dapat diterima di TK Santo Andreas, diceritakan.
karena keterbatasan alat, keterbatasan tenaga, keterbatasan layanan dokter spesialis atau apa, di situ diceritakan. Dan yang dapat tapi diberikan layanan oleh tenaga pendidik dan kependidikan gitu ya, atau tenaga GTK, guru dan tenaga pendidikan DKL Andreas, adalah jenis kebutuhan fisik misalnya, tapi fisik ringan. Harus jelas fisik ringan. Gangguan fisik ringan gitu. Ya, ringan itu misalnya dalam kategori apa? Dan yang tidak diterima itu fisik yang seperti apa? Apa tuh misalnya kondisi fisik, contohnya yang berat, hidrosipalus, mau diterima apa enggak? Tidak. Sebagai contoh, hidrosipalus tidak bisa kami memberikan layanannya, bukan tidak diterima ya, tidak bisa memberikan layanannya, karena kami tidak mempunyai peralatan ataupun penanganan apabila anak-anak Bapak Ibu ada yang mengalami jenis kebutuhan khusus ini. Jadi tegas di awal gitu. Seperti yang dikatakan Pak Rangit dan Pak Zito kemarin ya, bahwa kebutuhan khusus itu bukan berarti semuanya diterima-terima loh. Nah, jadi di sini mulai ada pembatasan sesuai kemampuan. Tapi kalau guru-guru mau terima semua ya monggo. Monggo aja. Harus bunyi dibutuhkan doanya. Iya, karena kan anak berkebutuhan khusus itu kayak misalnya Debil, Elisha sama Ideal kan tingkatnya itu kan beda-beda. Ya. Jadi harus jelas. Ya. Fisik ringan, fisik berat. Berat kan tidak bisa diterima, contohnya. Ada apa namanya kognitif juga ya. Janganlah jadi membebani di lapangan ya kan. Nah, kami bingung juga nih. Nah kalau dia tantrum, ya kan. Nah, saya ada satu anak itu kok mungkin Pak Adi lihat kan Edison, tapi dari TKA sampai TKB didampingin sama pediater. Kan bisa dijelaskan fisik misalnya. Kemudian ada gangguan intelektual ya. Kemudian ada barangkali gangguan jiwa ya. Psikopat atau apa gitu kan nggak bisa diterima. Kalau kayak gitu kayaknya belum terdeteksi ya Pak. Yang terlihat kayak misalnya contoh nyata itu idiot kan ada ciri-ciri khas kalau anak idiot seperti apa matanya, dari badannya. Gitu. Jadi perlu diperjelas dulu karena mata pun bisa nggak ada ahli braille nggak di sini. Nah. Jangan sampai nanti ketunaan itu diterima, lalu kemudian bukan nggak boleh ya, tapi daya dukungnya kita nggak ada itu, Suster. Jadi perlu dipertegas. Ya, mohon izin Suster ya, barangkali perlu ditambahkan di sini. Setelah jenis-jenis kebutuhan, jelaskan bahwa Andreas itu menerima kebutuhan khusus itu yang seperti apa? Catatan dulu aja di garis merahin, nanti Suster bisa nambahin gitu ya. Psikopat itu juga dari kecil kelihatan kan, kekerasan gitu ya, masuk-masuk pakai pensil gitu ya, bahaya gitu kan. Jangan sampai kejadian tunanetra ya. Itu kami nggak bisa. Jadi kalau cuma disabilitas pada fungsi kaki dan tangan, oke, masih bisa diterima, ya kan? Kita masih bisa berikan tuli misalnya, bisa nggak benar-benar tuli? Belum ada. Nah, perlu tegas. Karena nanti ketika kita sudah menerima ABK, asumsi semua orang semua ABK bisa diterima. Makanya yayasan tadi minta pembatasan kan. Iya. Kalau autis juga perlu dilihat autisme klasifikasi ringan dan sedang gitu kan. Autisme dalam klasifikasi ringan dan sedang kita bisa terima. Dibuktikan dengan surat dokter. Tapi kalau autisme berat masih memerlukan pertimbangan dan rekomendasi. Itu perlu dijelasin susah. Jadi ini jadi kitab sucinya kita semua untuk memberikan layanan terhadap anak berkebutuhan khusus, gitu ya.
sisi intelektual batasannya apa? Kami akan menerima intelektual yang kecerdasan istimewa. Oh, diterima dong. Umur 6 tahun tapi dia bisa mengerjakan KPK FPB. Wah, mantap. Ya, harus diterima, nggak apa-apa. Ya kan, memang dia cerdas istimewa. Dia kebutuhan khusus. Ya kan? Dia bisa berbahasa Mandarin 50.000 kosakata gitu kan, wah diterima. Ya jangan diterima, karena itu tidak menyulitkan harusnya ya, tinggal kaki gurunya aja, karena jangan sampai pintar muridnya kan. Anak TK gitu ya. Kadang-kadang kan orang tua ini kadang-kadang orang dengan kekurangan harusnya kan dibawa diperlihatkan ini dia udah pernah tes di sini ini. Itu sih yang kalau misalnya kita di sekolah itu kan terbantu banget gitu loh Pak. Ya. Makanya dijelasin di sini. Datang bawa anaknya nggak datang juga, atau tiba-tiba masuk. Enggak ada orang tuanya. Sama Tuna Grahita, suster mau terima nggak? Anaknya udah bisa di rumah. Ya kan? Kayak alasan itu. Grahita itu kan mental ya. Anaknya udah bisa baca di Iya. rumah. Psikopat itu termasuk mental, suster. Sebuahkan Batman Pak Adi. Autisme juga perlu tadi ya, kita klasifikasi lalu ini. Gak apa-apa, tapi sebutin dulu di awal. Kemudian berikutnya 1.3, dampak kebutuhan khusus pada perkembangan anak. Ini suster sedang menjelaskan secara konseptual apa-apa. Kemudian kolaborasi dengan pendidikan, kolaborasi dengan layanan pendidikan TK Santo Andreas. Peran orang tua. Ini udah benar nih, cuma kolaborasi dengan layanan pendidikan TK Santo Andreas itu ya, intinya di. Kemudian pentingnya orang tua. Orang tua adalah mitra utama dalam pendidikan anak. Maka suatu hal yang penting dan utama agar orang tua dapat menjaga kolaborasi yang kuat. Ini Pak udah di mana Pak tadi? Di 212. pentingnya peran orang tua di mitra pendidikan. Orang tua adalah mitra utama dalam pendidikan anak. Maka penting bagi orang tua untuk selalu menjaga kemitraan dan berkolaborasi dengan sekolah. Dan berkolaborasi dengan sekolah. Pendampingan yang kuat di rumah, dukungan orang tua terhadap layanan yang diberikan oleh guru, dukungan orang tua terhadap layanan pendidikan yang diberikan oleh guru. Jadi dukungan orang tua terhadap layanan menjadi dengan penting dalam kemitraan. Menjadi pedoman penting dalam kemitraan. Jadi bukan deskripsi mitra pendidikannya saja, artinya kan deskripsinya aja. Pentingnya orang tua sebagai mitra pendidikan. Orang tua adalah mitra utama dalam pendidikan. Tapi dalam hal ini ada kewajibannya. Oke. Jadi ditegaskan bahwa orang tua itu punya kewajiban sesuatu dengan TK Andreas. Mengetahui anak yang lebih baik.
Di sini dijelaskan lagi ada satu paragraf kecil bahwa di dalam mengetahui anak lebih baik, orang tua harus memberikan informasi yang valid kepada TK Andreas, dan sebaliknya sekolah juga akan memberikan data dan informasi yang valid kepada orang tua terkait perkembangannya, terutama anak-anak TK ya. Nah, karena kita lakukan duanya TK. Jadi di sini clear bunyi ini supaya orang tuanya jujur. Kalau enggak kan nggak ada artinya. Jadi di sini kalau ada orang tua nggak jujur, kita bisa tembak. Pada bagian 2 buku panduan orang tua ini, peran orang tua dikatakan harus ngomong. Kalau ngomong berarti bukan nyalahin tua sih, tapi ada miskomunikasi di sana. Kesalahan tidak sepenuhnya ada pada kami. Nah itu yang kadang-kadang Pak dilema yang padahal kalau jujur aja ya dengan kondisi anak, kan kita yang di lapangan terbantu banget. Nah, kan terus bunyi makanya kan jelas nih poinnya mengetahui anak lebih baik ya dua pihak. Cara berkolaborasi dengan efektif, ABCD, ABC. Nah, di sini kasih satu catatan, Suster, di bawah ABC, bahwa terkait poin ABC, orang tua akan, intinya ya, Di bawah ya ini, Pak. ya, Atau di atasnya atau di bawah? dari ketiga poin cara berkolaborasi tersebut, itu orang tua hendaknya berkenan ketika diundang oleh sekolah untuk berdiskusi dan berbicara terkait hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan anak-anak ABK. Jadi bukan hanya pengertian-pengertian ya, tapi ada kesimpulan di sana yang ditembakkan orang tuanya. Jadi supaya partisipasi aktif itu apa ya? Bagi informasi apa ya? Dukungan dalam pembelajaran itu apa ya? Kalau cuma begitu saja kan orang tua tidak akan merasa ini ya. Nanti kasih catatan dari poin A, B, C itu, orang tua juga berkenan ya untuk diundang datang, berdiskusi, berkomunikasi. Dalam kurung, ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang penting. Nah, langkah-langkah untuk membangun hubungan yang positif. Titik 2. Di sini harus bunyi kalimat awal dulu. Berarti TK Andreas akan TK Andreas berkomitmen dalam membangun hubungan yang positif dan akan menetapkan bagaimana langkah-langkah untuk membangun hubungan dengan papa mama ataupun orang tua yang mempunyai anak-anak ABK di lingkungan TK Andreas. Jadi jelas bahwa guru-guru punya hak mengadakan pertemuan berkala, punya hak untuk komunikasi terbuka, punya hak untuk tim kerja bersama. Ada bahasa pengantarnya yang membuat jelas.
Ya, ini kan kalau ini langkah-langkah ya, langkah-langkah pertemuan reguler, langkah-langkahnya ini ya. Yang dulu dan TK Santo Andreas, titik 2 gitu ya. Akan menjadwalkan pertemuan rutin, ya, akan menjadwalkan. Oh, ada guru dan guru ya. Ini kan sudah ada nih Oh ya, jadwalkan ya. di nomor 1 nih, pertemuan reguler. Oh, itu di bagian bawah ya Pak. 2.2 ya. Nah, ya. Menjadwalkan mungkin ya. Guru dan TK Santo Andreas menjadwalkan pertemuan rutin. Pertemuan reguler itu bisa digarisbawahi sebagai parent meeting gitu ya. Bagian dulu. Susah kalau bikin penilaian. Ya. Evaluasi awal nih. Ini di sini juga perlu ditegaskan lagi bahwa hal ini dilakukan mulai dari PPDB. Proses evaluasi ini dilakukan mulai dari atau mulai pada saat penerimaan peserta didik. Sehingga di situ sudah ditegaskan ada evaluasi awal. Bagian orang tua itu artinya harus dititik beratkan lagi kalimatnya sebagai satu kewajiban memberikan informasi yang kontekstual, Ustaz, di evaluasi awal. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kontekstual mengenai kebutuhan anak, perkembangan di rumah, dan observasi orang tua tentang kebutuhan spesifik anak. Dan juga termasuk hasil analisa dari tim ahli, tim dokter, tim kesehatan. Dan Di evaluasi awal itu udah punya. hasil analisa. Ini itu dari Analisa di evaluasi awal Dari mana tadi? tim kesehatan. Oh, tim kesehatan. Jadi dia ini orang tua wajib. Jadi kalau anak KPK wajib. Jadi kalau ada yang tidak ngomong di awal, buku panduannya bunyi, Bu, Pak. Maka waktu evaluasi awal Bapak Ibu tidak ngomong. Ini harus dibunyikan. Karena ini jadi pasal hukum. Yang juga akan melindungi guru gitu ya. Bagi pedoman kerja. Pertemuan evaluasi. Di sini juga ada catatan. Pertemuan evaluasi ini juga dilakukan pada saat PPDB, sehingga sekolah punya kewenangan penuh untuk menerima ataupun tidak menerima putra-putri Bapak Ibu untuk menerima layanan pendidikan di TK Lingkungan Andreas. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang tadi, Ustaz, jenis-jenis ABK-nya. Apabila memang tidak tercakup di dalam kemampuannya TK Andreas, gitu ya. Jadi di pertemuan, jadi udah ada evaluasi awal, ada pertemuan evaluasi. Hati-hati nih makanya.
kalau guru-guru kemarin bilang waktu di Lokakarya kecolongan, ya kan? Ini poin tahapan kedua adalah pertemuan evaluasi. Jadi ketika PPDB, pastikan sudah ada evaluasi. Nama anak ini, 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 ada formnya normal, ataupun ATK dalam kondisi tertentu, status diterima dengan catatan. Guru-guru di situ harus tanda tangan semua. Dan ini disampaikan kepada orang tua, kami terima. Kalau itu sudah dilakukan, guru-guru tidak boleh bilang penyesalan di kemudian hari. Karena sudah ada pertemuan dan evaluasi. Jadi harus didata ulang lagi ya Pak, secara keseluruhan ya Pak. Benar kan itu? Pertemuan evaluasi ini dilakukan sejak saat PPDB sampai dengan kelulusan putra-putri Ibu dari satuan pendidikan TK Santo Andreas. Jadi ternyata dari awal sudah ada evaluasi sampai akhirnya ada evaluasi. Dikunci jadi ya. Kalau di tengah jalan ada masalah ya bisa bicarakan lagi. Tapi bisa ditambahkan Pak, bila membutuhkan memakai sudah teacher. Betul. Nah, lalu dukungan dalam penilaian lanjutan nih. Dukungan dalam penilaian lanjutan ini kan jelas nih ada penggunaan tes atau observasi tambahan ya. Jadi di sini pun perlu ditegas bahwa apakah benar guru dan staf PAUD menyediakan dukungan saat proses penilaian lanjutan dilakukan pusat? Guru yang harus menyediakan atau bisa juga sih. Ini di mana di lanjutan Pak? Iya, nomor 3 ini dukungan dalam penilaian lanjutan. Dukungan lanjutan. Oh, 3 ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak. Nah, jadi di situ udah ada kunciannya ya, mulai dari PPDB sampai penerimaan dan evaluasi. Dukungan dalam penilaian lanjutan. Guru staf PAUD. Ya sudah, ini kalau dihapus nggak apa-apa ya. Lanjutkan aja nggak apa-apa, Suster. Ini juga oke aja, nomor 4. Strategi pemberian dukungan juga oke. Tidak masalah. Oke, nah ini penanganan. Kita lari ke bagian 4. Pelan-pelan kita sempurnakan lah ya semuanya. Program pendidikan dan intervensi. Strategi ya. Yang bagian 4, penanganan. Ya, ini ada terapi bicara? Enggak ada. Ada terapi fisik? Enggak ada. Ini suster harus gini. Program pendidikan dan informasi ya kan? TK Santo Andreas dalam penanganan terhadap anak-anak kebutuhan khusus akan memberikan beberapa intervensi di antaranya. Mana yang suster akan ambil? Boleh aja terapi bicara dan bahasa tetap ada di sini, terapi fisik dan okupasional ini tetap ada di sini, tetapi suster kasih dalam kurung. Ketika membutuhkan terapi bicara, sekolah akan
mendiskusikan dengan orang tua untuk melaksanakan terapi bicara jika diperlukan. Itu nomor berapa? Empat. 4. 2, 3, 4 terapi bicara. 4, 5 itu kan. Apa di sini, Pak? Jadi di situ di poin bawahnya tuh kan ada titik-titik. Sekolah akan mengintervensi dan memberikan masukan kepada orang tua untuk melakukan terapi bicara dan bahasa jika hal ini dipandang perlu. Dan sekolah akan meminta hasil terapi secara berkala. Secara berkala. Jadi maksudnya secara berkala ya, berkala. Berkala. Berkala itu secara temporer. Iya, penting. Jangan sampai kalau nggak ditulis nih, suster, terapi bicaranya nanti dibebankan ke sekolah. Ini kan di sini bunyinya adalah program pendidikan dan intervensi. Nanti mereka kan bilang begini, loh di dalam buku panduan itu ada penanganan anak kebutuhan khusus, ada program pendidikan dan intervensi. Anak saya kurang bisa bicara dan kurang bisa bahasa. Nah, kalau bicara intervensi, berarti sekolah dong yang akan membantu. Betul nggak? Suster kalau nggak nanti ya harus nanggung terapinya ya. Sekolah kalau nggak nih maksudnya. Jadi harus ditegaskan bahwa sekolah yang akan minta orang tua untuk melaksanakan kegiatan terapi tersebut jika memang dipandang perlu. Intinya itu ya. Jadi untuk terapi bicara, terapi fisik gitu ya. Karena sekolah nggak punya gitu. Kalau pendidikan musik dan seni, silakan punya sekolah. Program-program hidup, sekolah ya kan. Ini sekolah. Nah, ini ya, teknologi alat bantu nih. Ini juga sama nih. Suster ada nggak? Kalau nggak ada, suster harus kasih garis bawah. Orang tua harus memberikan support terkait teknologi bantu apabila si anak membutuhkan karena sekolah tidak menyediakan. Di poin nomor 12. Sampai nanti teknologi bantunya dibebankan kepada kita. Kita berubah bahwa sekolah reguler jadi sekolah akademika, ya kan? Atau hapus aja. Hapus aja. Orang tuanya aja. Oh, sekolah. Misalnya gini, dia bukan tuli, tapi gangguan pendengaran, kan harus pakai ini suster, hearing-nya. Hearing ini dari kita apa dari orang tua? Berarti orang tua perlu menyediakan gitu ya? Iya, bukan sekolah ya yang menyediakan. Menyediakan alat-alat gitu ya? Alat-alat bantu. Alat bantu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Misal dia perlu alat hisap yang pasangan asma mungkin atau terus satu lagi itu yang ayan atau apa, nah, itu nggak bisa kita nyediain, orang nggak ada, gitu kan? Oke. Nah, ini di sini ada peran ahli terapis dan spesialis. Hati-hati nih tidur ya. Sejauh mana sekolah bekerja sama dengan ahli terapis dan spesialis untuk mendukung anak ini? Apakah ini dibebankan ke semua sekolah atau tidak? Ini enggak ada, Pak. Hapus aja ya, Pak. Tidak ada sama sekali. Kami enggak ada, paling gurunya aja, Pak. Walau alat terapi spesial kita nggak punya karena memang kita tadi dasarnya yang kayak tadi hanya yang ringan. Nah, sudah bicara begitu berarti hapus aja. ini
hilangkan supaya jangan sampai jadi beban pemikiran kita bicara terapis nanti berarti sekolah punya terapis dong. Kalau gitu kami mau nyekolahin kami di TK Andreas. Kenapa? Karena TK Andreas punya kerjasama dengan terapis. Ya kan, Saudara? Nah, kami tertarik itu. Kami titip anak kami. Waduh, gitu ya. Iya juga ya gitu. Nanti kena Nah, ini juga kena penggunaan sendiri. teknologi pendukung. Hapus juga ya Pak? Apakah suster punya Khan Academic Kids? Suster punya Duolingo? Punya Reading Aids? Kecuali di sini suster hanya menyebutkan bahwa ini bukan penggunaan teknologi pendukung ya, tapi pengenalan saja gitu ya, pengenalan manfaat teknologi pendukung yang biasa digunakan dalam ABK. Tapi kan nggak punya di sekolah. Iya, Ya, kalau kita sebutkan hapus saja sampai bawah. bermanfaat kan? Sekarang Ya, kesejahteraan. ini masih boleh lah. Kesejahteraan. Ya, itu. Sumber daya ini apa? Ya, sumber daya itu Pak Adi? Sumber daya yang tersedia untuk dukungan emosional. Ya, boleh lah. Ya, ini. Terapis atau konselor dalam nanti di bawahnya kasih keterangan kan, terapis atau konselor dalam hal ini untuk terapis dan konselor Dalam hal ini untuk terapis dan konselor menjadi ranah konsultasi orang tua. terapis dan Orang konselor tua dengan pihak terapis menjadi tanggung jawab ya. ya tanggung jawab ya di luar layanan sekolah, di luar layanan yang diberikan sekolah. Apa menyebut nama terapis tapi hanya untuk penegasan aja bahwa anak itu memang perlu gitu. Tapi bukan tanggung jawabnya sekolah. Luar pelayanan sekolah. Ke medi. Oke, lanjut. Silakan ya teman-teman ya. Ini PPI ya, itu mau dimasukkan boleh, tidak juga boleh ya. Yang mana Pak? Kesejahteraan? Prinsip-prinsip PPI. Itu nomor berapa Pak? Yang tipsnya itu nggak apa-apa 6. Pak? Dan 5, bab 5 dan bab 6. Nggak usah ya nih. Nah, ini kan pengertian saja kan, kalau Iya. pengertian bisa di ini karena kan fungsinya adalah bagaimana kita memberikan layanan kan kepada anak-anak ABK di TK Andreas. Yang bagian dukungan Boleh ini ada masalah. Dukungan di rumah, orang tua memberikan cinta dan sebagainya itu nggak apa-apa. Ya, peran positif Pak. ya, peran positif juga nggak apa-apa. Nah, di sini suster perlu penanganan kedaruratan. Yang catatannya. Ya nanti di satu halaman setelah ini ada penanganan kedaruratan. Jadi Seperti dia masuk catatannya Pak, bukan? boleh masuk catatan boleh. Masuk catatan Kan boleh. kan boleh. Ya semua anak gitu ya semua mengajarkan ini. Tapi enggak juga apa-apa, cukup kuat kok Suster. Catatannya apa tadi? Eh, Darurat. Sebenarnya yang berikutnya adalah anak ABK ya, coba saya lihat dulu. Semuanya kan bercerita di sini, dukungan di rumah dan sebagainya.
Sementara cukup dulu deh, Suster. Iya, Nanti kita kembangkan lagi ya. ya Pak. Oke. Ya, diperbaiki lagi bab-babnya, karena kan tadi bab 5 dan bab 6 hilang kan. Iya, bab 5, bab 6. Nah, lu pada tak isi. Bab 5 bagian dukungan sekarang kan itu ikut. Tips itu ikut ya Pak? Kesejahteraan mental anak dan orang tua. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Baru yang ini. Nanti sambil saya baca-baca lagi ya. Saudara. Bagian dukungan. Dukungan di rumah nggak apa-apa. Oke. Itu kan saran kan? Iya. Rekomendasi dukungan di rumah. Suster bisa tambahin kata rekomendasi. Saran kan? Rekomendasi dukungan di rumah. Oke, clear. Formulir informasi pribadi, informasi jenis kebutuhan fisiknya, sebutkan riwayat medis dan kesehatan. Alat bantu itu nggak perlu kali ya Pak? Mana? 13 atau Alat bantu. Jangan yang dibutuhkan kali ya. Alat bantu khusus yang digunakan oleh anak-anak ataupun peserta didik. Kita hanya mengetahui saja dia bawa sendiri gitu. Alat bantu yang digunakan oleh anak, bukan yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan kita yang nyediain. Yang dibutuhkan oleh anak. Yang dibutuhkan tadi itu kan tongkat bawa sendiri dari rumah. Jangan pinjam tekan Andreas nggak punya tongkat. Nanti dikasihnya bambu lagi. ini nggak usah kasih dalam kurung kali ya? Kursi rodanya nggak usah ya? Atau penting? Alat bantu khusus yang dipakai oleh anak. Supaya kita hanya mengetahui saja. Alat Dibutuhkan. bantu yang dipakai atau yang digunakan, yang dipakai. Kenapa kita perlu tahu? Supaya kalau anak itu memang butuh kursi roda tapi nggak pakai kursi roda, kita bisa tegur orang tuanya. Kok hari ini saya melihat si Rudy nggak pakai kursi roda ya? Padahal kan dia pakai kursi roda. Apa-apa. Kita tahu bahwa ada kursi roda datang. Jangan sampai nanti tongkatnya ketinggalan. Jatuh kita yang omelin gitu kan sama orang tua, padahal mereka yang salah. Mereka yang lupa. Lalu nanti mereka kan menjawab, loh memang di sekolahan tidak ada, loh memang nggak ada kan. Jadi hanya alat bantu yang digunakan oleh si anak tersebut kita perlu tahu gitu, kita perlu tahu. Karena kalau di rumah sakit itu kan, kalau kita dikasih warna kuning gitu kan, kita perlu tahu bahwa ini yang pakai kuning itu adalah anak-anak orang pasien yang mudah jatuh. Fungsinya hanya untuk mengetahui supaya lebih teramati. Ya, kita perlu tahu bahwa anak ini menggunakan alat apa, karena kalau nanti lupa atau tidak dibawa, kita bisa cepat-cepat telepon orang tuanya. Ini alatnya kemana gitu kan. Ininya apanya? Yang 11 Pak? Biarin aja. Riwayat medis dan kesehatan, diagnosa, catatan penting, riwayat atau pengobatan. Nah, di dalam riwayat medis dan kesehatan, kasih dalam kurung riwayat medis dan kesehatan, kan titik 2 itu dalam kurung ada surat keterangan medis. Medik juga boleh. Oke. Nama dokter garis miring terapis, kontak dokter garis miring terapis. Ya ini perlu. Karena Ini garingnya. Kita bisa langkah pertama pencegahannya. Ya cukup. Sebentar ini dulu ya, Suster ya. Yang bawah kebutuhan Pak?
5. Itu nggak apa-apa. Mau tunggu ya bikinnya ya. Oh, nggak apa-apa, itu silakan aja. Yang lain assessment. Di ini Mei ya. Itu tanda tangan di atas materai kan Pak, seperti biasa. Iya, betul. Kalau anak berkebutuhan khusus harus materai. Nah, sampai ada apa-apa di sekolah. Kemudian asesmen, dan khusus. Bawahnya apa? Kemudian penilaian. Bersama sih assessment penilaian. Apa bedanya yang atas dengan bawah? Apa bedanya formulir penilaian dengan formulir asesmen? Apa bedanya juga? Sama-sama penilaiannya sebenarnya. Kalau Sama-sama bisa assessment. dirapiin jadi satu formulir, mana yang kira-kira di bawah gabungin ke atas. Supaya tidak double tadi, oke? Oke Pak. Yang satu komitmennya Pak di bawah itu. Ini? Nah, Ini? itu judulnya komitmen atau apa ya Pak judulnya? Tata tertib atau apa ya, saya bingung. Oh, ini kan untuk internal ya. Nah, Komitmen kami dalam melayani kan, gitu kan, komitmen pelayanan TK Santo Andreas dalam penanganan ABK. Cukup, itu boleh. Ini kan komitmennya sekolah. Iya. Apa-apa. oke Pak. Kalau bisa komitmennya ini taruh sebelum formulir. Jadi nggak 2 kali tanda tangan, Suster. Oke. Siap. Kan Suster sudah menandatangani. Sebelum formulir ya. Iya, sebelum formulir. Taruh di ini nih, di sini. Oke siap. Jadi nggak double. Berarti yang terakhir ini tetap ada tanda tangan ya Pak? Yang terakhir. Sini kan? Sini ya Pak. Iya, betul. Nanti dirapin lagi. Sesuai juknis hukum, PP ini apa ya, Sur? Buku panduan. Oke. Atau di Kalau panjang bisa, aja. jangan disingkat ya. Iya. Parent Handbook. Iya Pak. Parent handbook ya. Oke, sampai di sini kita sudah melihat laporan dari TK Santo Andreas terhadap ABK. Monggo, Suster, instrumen PMO 5-nya kita isi sama-sama. Ya. Miss sambil makan lah, Miss sudah makan. Begini.
Karena tadi di kelas kepala saya pusing banget, jadi saya makan. Oh, Minum obat tadi. oh. Mis kenapa? Pening, sakit, sakit, demam. Memang lagi. Oh, makanya aku udah mulai batuk nih. Sok. Oh, Kalau gitu kita boleh makan ini susah. Suster kirimin KTP-nya yang tadi mau berangkat ke Medan. Oh, aduh, suster. Pak, makan Pak. Bentar ya Pak Ade ya. Aris. Baru tanya susah. Gue Pak. Kue apa? Kue Yang ke-45. sudah Oh tua. iya, masih muda dong ya suster. Nah, udah tua lah, udah nenek di sini. Ini dipikirnya saya tahu namanya semua lengkap apa ya? Si kawan yang nggak angkat. Apa dia di pesawat? Saya telepon dulu TU-nya. Siapa namanya? TU-nya itu. Jun. Aduh, ini kok dia nggak angkat ya? Sama siapa peminta nomor handphonenya? Apa nomor KTP-nya? Siapa ya diraya? Masuk tapi nggak diangkat. Coba sekret kongregasi ada nggak ya? Aduh. Kalau namanya aja boleh, Pak? Kalau bisa sesuai KTP ya. Iya, Takut nanti nggak bisa berangkat malah. iya benar sih. Ini Karena patokannya KTP. KTP patokannya. Dri, kau lama sekali angkat. Ah, mana KTP-mu? KTP-nya kirim. Cepat, lama sekali. Ah, langsung. Ya cepat. Nanti diganti pakai nama saya boleh. Lalu Miss kemana? Ke sana. Medan dong. Dia nggak pulang, nggak sembuh. Besoknya pulang ke sini susah. Nah, si Ibu juga udah datang. Ya sudah sampai di Andreas. Oh mantap. Nah, saya suruh masuk ya, Ustaz. Oh ya, Suruh nggak masuk aja, Pak, suruh nunggu di mobil. Sinilah apa hari ini? Sinilah datang. Miss, ke sana dulu jemput Ibu. Ibu. Oh. Di parkiran 101. Ini lagi masuk. Sudah masuk kayaknya. Jemput Bapak gitu ya, Pak? Hah? Ngajar tadi. Iya, Mas sekalian jemput Bapak. Iya. Aduh, apa dia? 140 yang aku ketika siap. Cakep jaketnya. Cakep ya? Mantap kan? Jaket apa? Yang untuk graduation tuh Star. Oh, Dibantu pilihkan warna coklat apa biru. coklat. Anak-anak coklat ya ngerti.
Aku juga lebih cenderung ke coklat. Enggak suka lah coklat. Masa. Tidak bagus birunya. Hah? Lebih kayak anak-anak banget, anak muda ini. Jema, Tunggu, warna coklatnya tunggu. Jema. Cool colors. Dan kita kan Kirim ke Pak Ade ya Pak Siap. nomornya. Apa KTP-nya susternya. Cakep loh, apa kulit Sudah pasti tadi kan? Udah. Jangan sampai dipesan batal loh, suster. Udah pasti lah Pak. Enggak sekat Pak. Kita, aku udah bikin surat, nanti tinggal di share. Kita baca dulu ya. Surat apa tuh? Untuk pensi. Dikirim aja. Enggak. Susah mau kirim. Ya, bisa baca aja pemerintah. Aku tinggal PDF. Di sini itu yang bagi rapot itu yang benar tanggal berapa sih? Orang tua pada nanyain, wah, bagi rapot aja belum. Mereka udah pada mau pulang, mau pergi ya. Aku biru sih lebih suka. Aku lebih suka biru. Udah, terus orang biru gitu. Enggak apa-apa ini Mas. Enggak ngaruh ya? Enggak. Jadi ini TF kemana? Ke wali kelas. Ini apa ini aja? Apa? Tunai apa? Oh kita yang beli. Mereka kumpul tunai. Mereka kumpul tunai. Kalau mereka Emang berapa yang kemarin? Dari Bapak, ada cewek cantik dari Pak Adi. Silakan. Aku pikir tadi di depan itu dua murid, tahu nggak? Ntar Pak Adi jaketnya jatuh Pak Adi. Ntar Pak. Awet Pak. Miss tolong siapin ini. ini oke ya, Suster. Oke. Tinggal hapus ya. Itu kayak hanya TKB doang kan? Enggak, kan sudah dari Nusa. Oh iya beneran lupa. Ini tadi Nah, yang apa diambil aja Miss. Lagi dicariin ya, suster. Nih. Ya, nanti mau atas nama Dikti boleh tagihannya, tapi saya bilang jangan atas nama Dikti, nanti laginya ke kantor Oh iya. Dikbud. Invoice faktur atas nama Tarter aja, nanti saya menjawab. Siap Pak. Kasih Pak. Silakan dicicipi ya. ini Medi. Ini mau minum apa? Ya, Oh enggak, mau ngerti aja ya. Oke. Enggak apa-apa, santai-santai. iya, aku mau bikin chat. Cepat sila Anda. Ini ya, normalin Nasaragi ya. Iya, normal. Pakai suster nggak? Nggak usah kan? Enggak usah. Untuk nama apa ijazah Pak? Kepala sekolah mana sih? Nama sekolahnya? Kepala Sekolah TK Bintang Timur. Bintang Timur. Medan. Iya, Pematang Raya. Hmm? Pematang Raya Medan. Pematang Raya, Medan. Medan. Iya.
Jamnya mau jam berapa tanya? Mungkin bisa lebih clear, saya detailkan lagi. Maskapainya bebas enggak? 250. Garuda, Citylink, batik. 3 pesawat ini aja ya? Iya, ya Pak. Garuda, Citylink, batik. Yang Iya, tertingginya Garuda, Oke Pak. terendahnya batik ya. Ya. Dri, kau jangan dulu HP-nya itu dibuang kemana-mana, pegang. Mau dari Cengkareng atau Halim? Nah, kau dengar, itu rencanamu mau dari Jakarta mau pagi jam berapa ya? Jam 10 begitu bisa nggak ya? Kan 2 jam doang. Oh, jam 12. Oh, kamu mau jam 1 saja? Atau jam 2?
Terima kasih bahwa PMO 5 kita sudah selesai dan kita sudah mendengar bahwa pada hari ini semua problem yang ada di PMO 4 telah dikerjakan dengan baik, diselesaikan, walaupun ada beberapa yang kita revisi-revisi sedikit hari ini gitu ya. Dan PMO 4 itu juga ada PMM yang masih prosesnya validasi. Jadi dengan ini PMO 5 adalah merupakan kelanjutan dari PMO 4 dan dinyatakan yang kemarin dalam proses tapi selesai. Dan kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita cek dulu instrumen isian yang tadi diberikan atau dibuat oleh Suster, juga dibuat oleh teman-teman di TK Andreas. Nanti kita upload sama-sama di sana sebagai laporan dari PMO ke-5. Ya, jumlah orangnya sudah sesuai. Tautan rekamannya belakangan boleh, nggak apa-apa Suster. Dokumentasinya ditambahkan beberapa foto yang hari ini. Ini Suster tambahin aja. Nah, penyelesaian di situ dalam melaksanakannya dihapus penyelesaian program Merdeka Belajar. Penyelesaian aja langsung. Penyelesaian program Merdeka Belajar di TK Santo Andreas terkait sininya, terkait pelaksanaan. Ya, Andreas terkait ya, pelaksanaan kegiatan belajar. Ya, titik di sini. Dikuatkan dalam refleksi Lokakarya 3. Lalu yang atas yang ABK ya. Ya, penyelesaian buku pegangan atau revisi boleh. Sekolah merevisi ya, penyelesaian buku pegangan ABK itu ya. Merevisi dan menyelesaikan. Kan. Oke. Untuk karakter, apakah ada yang baru lagi? Ada karakter yang baru menurut Pak Damis? Atau masih sama dengan yang 4? Sama. Kita turun ke bawah, kita mau kasih kesimpulan di bawah sendiri. Dibagikan aja, Suster, di share di monitor. Sambil perbaikan. Oke. Mati. Di refresh aja, di refresh. SB. Ada nggak di SB? Tadi Suster ya.
Nah, berapa di atas. Terus. Ya, bukan. Oke. Lagi. Ya, AMD. Oke. 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 Nanti program yang satu lagi. Oke. Ya, share. Ya. Oke. Ya, paling bawah. Bukunya sah. Kalau mau ada yang ditambahkan lagi, monggo. Silakan, Ustaz.